Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengantar analisis real, saya akan membuktikan teorema limit 4.2.2 dan definisi 4.2.3 oleh saya sendiri, Susan Dwi Agustin, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika 4 semester 6 UIN Sumatera Utara, Medan. Teorema 4.2.2 yang berbunyi, jika setiap elemen A merupakan bilangan real dan fungsi f memetakan himpunan A ke dalam bilangan real mempunyai limit di C elemen bilangan real, maka f terbatas pada beberapa lingkungan dari C. Di sini kita akan membuktikan jika L didefinisikan sebagai limit fx mendekati suatu nilai L dan x mendekati C, maka untuk epsilon sama dengan 1, terdapat delta besar dari 0, sedemikian sehingga terjadi implikasi bahwa jika mutlak jarak antara x dan C besar dari 0 dan kecil dari delta, maka mutlak jarak antara fx dan L kecil dari epsilon. Karena di sini epsilon yang sama dengan 1, maka ini kita tulis kecil dari 1. Disebabkan oleh koroleri 4.2.4 bagian A, yaitu mutlak dari jarak antara mutlak A dan mutlak B kecil sama dengan mutlak jarak antara A dan B. Di sini mutlak fx sebagai mutlak A dan mutlak L sebagai mutlak B, maka jarak mutlak fx dan mutlak L kecil sama dengan mutlak dari jarak fx dan L kecil dari 1. Oleh karena itu, jika x elemen dari A diiris sekitaran titik C dari delta, x tidak sama dengan C, maka mutlak fx kecil atau sama dengan mutlak L tambah 1. Jika C bukan bagian dari A, kita ambil M didefinisikan sebagai mutlak L ditambah 1. Sedangkan jika C elemen A, kita ambil M didefinisikan sebagai supremum mutlak FC mutlak L ditambah 1. Ini berarti bahwa jika C elemen A diiris dengan sekitaran titik C dari delta, maka mutlak Fx kecil sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa F terbatas pada sekitaran delta suatu lingkungan dari delta. Nah, untuk membantu pembuktian teorema tersebut, kita bisa lihat dalam pembahasan berikut ini. Setiap elemen A merupakan bilangan real. Fungsi f memetakan himpunan A ke dalam bilangan real. F mempunyai limit pada C elemen bilangan real, maka apakah bukti f terbatas pada beberapa lingkungan dari C? Buktinya, misalkan L sama dengan limit fx dengan x mendekati 0 berdasarkan teorema 4.1.6 yang berbunyi, misalkan fungsi f memetakan himpunan A ke dalam bilangan real dan titik kumpul dan C titik kumpul A, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang pertama, limit fx mendekati nilai L dan x mendekati C. Yang kedua, diberikan sebarang min epsilon sekitaran titik L, jari-jari epsilon dari L, terdapat sebuah persekitaran min delta sekitaran titik C, jari-jari delta, sedemikian sehingga jika x tidak sama dengan C merupakan sebuah titik di sekitaran titik C, jari-jari delta diiris dengan A mendekat, maka fx mendekati sekitaran titik L, jari-jari epsilon. Dengan epsilon sama dengan 1, terdapat delta besar dari 0, sedemikian sehingga mutlak jarak antara x dan C besar dari 0, kecil dari delta, maka mutlak jarak antara fx dan L kecil dari 1. Akibat dari 2.2.4 yang bagian A, yaitu mutlak dari jarak antara mutlak A dan mutlak B kecil sama dengan mutlak jarak A dan B, sehingga jarak mutlak fx dan mutlak L
kecil sama dengan mutlak dari jarak fx dan f kecil dari 1. Kemudian x elemen dari A iris sekitaran titik C dari delta, x tidak sama dengan C, maka mutlak fx kecil sama dengan mutlak L ditambah 1. Karena C bukan merupakan elemen dari A, sehingga M sama dengan mutlak L ditambah 1. Kemudian karena C merupakan elemen dari A, sehingga M sama dengan supremum dari mutlak FC mutlak L ditambah 1. Dan karena C elemen A diiris dengan sekitaran titik C dari delta, sehingga mutlak fx kecil sama dengan M. Jadi F terbatas pada sekitaran titik C dari delta. Jadi teorema 4.2.2, jika setiap elemen A merupakan bilangan real dan fungsi f memetakan himpunan A ke dalam bilangan real mempunyai limit di C elemen bilangan real, maka f terbatas pada beberapa lingkungan dari C. Jadi teorema tersebut telah terbukti. Sekarang kita masuk kepada definisi 4.2.3. Misalkan setiap elemen A merupakan bilangan real dan misalkan f dan g fungsi yang didefinisikan pada A ke bilangan real. Kita mendefinisikan jumlah f tambah g selisih f kurang g dan hasil kali fg pada A ke bilangan real sebagai fungsi yang diberikan oleh f tambah gx didefinisikan sebagai fx ditambah gx. F kurang gx didefinisikan sebagai fx dikurang gx dan fgx didefinisikan sebagai fx dikali gx untuk semua x elemen A. Selanjutnya, jika B elemen bilangan real, kita definisikan kelipatan BF sebagai fungsi yang diberikan oleh BFX didefinisikan sebagai BFX untuk semua x elemen A. Akhirnya, jika Hx tidak sama dengan 0, untuk x elemen A, kita definisikan hasil bagi f per h adalah fungsi yang diberikan oleh f per hx didefinisikan sebagai fx per hx untuk semua x elemen A. Untuk membahas definisi 4.2.3, ambil sebarang barisan xn adalah subset dari A dengan xn tidak sama dengan C dan xn maka C. Karena limit fx mendekati suatu nilai L dengan x mendekati C dan limit gx mendekati suatu nilai M dengan x mendekati C, maka fxn disebut sebagai L dan gxn disebut sebagai M. Akibatnya, f plus minus gxn sama dengan fxn plus minus gxn, maka L plus minus M. Jadi kesimpulannya, limit f plus minus gx dan x mendekati C sama dengan L plus minus M. Selanjutnya, fgxn sama dengan fxn dikali gxn, maka L dikali M. Jadi kesimpulannya, limit fgx dengan x mendekati C sama dengan atau mendekati nilai L dikali M. Untuk pembahasan selanjutnya, ambil sebarang barisan xn adalah subset dari A dengan xn tidak sama dengan C. Jadi xn maka C sehingga fxn maka L. Akibatnya bf xn sama dengan bf xn maka B dikali L. Jadi kesimpulannya, limit bfx dan x mendekati C sama dengan atau mendekati nilai B dikali L. Jika fungsi H memetakan himpunan A ke dalam bilangan real dengan Hx sama dengan H untuk H tidak sama dengan 0 dan X sama dengan C, maka F per Hx sama dengan Fx per Hx atau L per H untuk X maka C. Jadi, definisi 4.2.3 telah terbukti. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.